jadi kita kan dari penggugat yang mewakili dari PT ASG ingin menggugat dari PT BMT dan pemiliknya yaitu Tuan DN serta turut tergugat Tuan TM. Dalam kasus ini pendiri dan pengurus itu Tuan DN dan PT BMT sekaligus turut tergugat Tuan TM telah melanggar perjanjian atau prestasi dan ingin membuat laporan ke pengadilan Jakarta Pusat. Jadi kasus ini gimana tanggapan Anda? Kan dari tergugat itu telah menghilangkan barang dari pihak penggugat dan ingin melakukan pencicilan pembayaran kerugian. Namun dalam perjanjian pengganti rugian itu pihak tergugat sering mengulur-ulur waktu gitu. Tidak ada janji juga dia. Tidak ada janji. Prestasi jadi Prestasi. Jadi kita sebagai kuasa hukum harus mengecek dari kasus tersebut. Gimana jalan keluarnya? Nah, di sini sih dari kasus ini kedudukan kepentingan hukum dari para pihak itu si PT BMT ini selaku perusahaan yang dikepalai dari Tuan DN yang menjadi tergugat 2 dan turut tergugatnya itu Tuan TM. Di sini dijelaskan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 pada awalnya melakukan pembayaran berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014. Namun perkembangannya baik jumlah angsuran utang yang dibayarkan maupun waktu pembayaran angsuran gak sesuai sama apa yang dijanjiin sebelumnya untuk mengganti rugi, bahwa dengan tidak dilangsungkannya pembayaran yang seperti perjanjian pada awalnya yang sepakati sama penggugat tergugatnya ini, jadi kayak terkesan membohongi penggugat gitu. Tidak ada jaminan juga pada awalnya. Nah, tergugat 1 tergugat 2 ini membuat surat pernyataan di tanggal 18 Juni 2014 yang berisi suatu penanggung jawab ekspedisi tergugat 1 akan tergugat 2 ini sebagai penanggung jawab ekspedisi yang termasuknya kurir lah. Dan tergugat 1 akan bertanggung jawab kan karena dia sebagai pemilik dan pengurus PT tersebut yang bernomor surat jalan S14-003913 dan S14-003913 dan transfer slipnya itu P14 serta biaya ekspedisi. Nah, di sini juga 1 sih udah ngirim surat pada yang intinya itu mengajukan permohonan untuk mengganti kerugian yang diderita penggugat 1 sebesar 100 juta. Yang tergugat pertama itu kan kalau nggak salah dia tuh pengen ganti kan? Udah ada niatan dia pengen ganti. Karena penggugat kedua dia emang apa namanya? Ada niatan mengganti. Iya. Kalau dari penggugat 1-nya itu sih udah mau ganti rugi, cuman kayaknya terkendala sama keuangan. Kalau tergugat Klien kita nggak nerima karena kan di situ ditulis dia pengen ganti rugi, ganti rugi benar, tapi jaminannya barang, bukan uang pada awalnya. gitu. Tapi pada awalnya berupa uang, cuman karena makin kesananya keuangannya menipis bisa jadi akan diberi jaminan dulu seperti barang bahwa
DP lah, kalau ini bakal dibayar. Hmm. Tapi akan makin sininya minta pengurangan ringan karena sesuai pasal 1238 kalau perdata debitur dinyatakan lalai. Nah karena di para tergugat ini lalai, berarti dia masuknya pada pasal 1238 KUH perdata yang berbunyi debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan fakta di situ atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan yang mengikat debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, ini tergugat ini sudah lewat dari jangka waktu yang dijanjikan dan selalu mengulur waktu dan meminta keringanan. Dari di awal ya. Iya. Nah, dalam pasal 1313 ini KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dari kasus ini berarti tergugat bukan mencoba lagi, sudah membuat kesepakatan sama pihak penggugat yang balik pasal 1238 KUH Perdata tidak sesuai sama yang dijanjikan apa yang disepakatannya. Menurut gue pribadi sih ada baiknya mungkin klien kita bikin eksepsi kali ya, keberatan ya. Keberatan karena ketidaksesuaian apa namanya perjanjian di awalnya. Iya. Dari tergugat ini bertanggung jawab Pak dengan atas apa yang disepakati sama penggugat ini, yang masuk dari pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau melainkan juga atas kerugian yang disebabkan pelayanan atau pembohongan. Nah ini udah termasuknya pasal berlapis menyebabkan kerugian dan ketidaksesuaian perjanjian yaitu manifestasi. Jadi jalan keluarnya ini bisa dibilang kan udah pernah diadain pertemuan Ya, kedua pihak ini ya. Tapi dari pihak tergugat ini tidak sesuai dengan janjinya, maka langsung aja Tolak. bukan dilakukan hukuman pidana, langsung dituntut saja karena sudah banyak lalai lah dalam perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak tergugat sama pihak tergugatnya. Jadi yang bertanggung jawab dari ininya pemiliknya, seperti Tuan DN selaku pemilik dan pendiri PT PMT dan Tuan TM selaku kurir pengantarnya. Kan itu kan dia melakukan pengiriman barang. Ya. Tadi kan termasuk itu kan kurir. Berarti kan tergugat karena hilangnya barang dan serta kerugian lainnya. Berarti dari kasus ini bisa disimpulkan Kita bisa ngasih saran lagi ke klien kita untuk melakukan pembuatan eksepsi. eksepsi. Tapi sebelum kita membuat eksepsi kita harus membuat surat gugatan terlebih dahulu ke pengadilan. Karena percuma dari pertemuan yang dilakukan dari pihak penggugat ataupun tergugat sudah ditemukan solusinya tapi nggak dilakukan juga. Berarti dari kasus ini sudah jelas, berarti kita langsung saja lewat jalur hukum, kita harus membuat surat gugatan terlebih dahulu. Yang dilakukan oleh jelas eksepsi dulu. Ya. Jadi dari kasus ini kita beralih ke
tergugat sudah ditemukan solusinya tapi nggak dilakukan juga. Berarti dari kasus ini tidak jelas, berarti kita langsung saja lewat jalur hukum, kita harus membuat surat gugatan terlebih dahulu. Yang dilakukan oleh jelas eksepsi Dulu. nah, Jadi dari kasus ini kita beralih ke prosesi pembuatan surat gugatan untuk klien kita dari pihak penggugat. ya. Surat gugatan yang baru. Surat gugatan yang baru. Ya, nggak cuma kerugian materi yang dialami oleh klien kita, cuma imaterial juga. Imaterial waktu, dari materialnya itu Waktu yang terbuang. materialnya ya barang yang hilang atau rusak tersebut, belum lagi dikomplain sama pihak yang membeli atau menginginkan barang tersebut. Berarti kan dari pihak penggugat mengalami cedera material dan imaterial, serta waktu juga harusnya kan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan yang disepakati. Namun kan dari pihak penggugat Selalu ingkar, selalu menolak, mengulur waktu dan serta mengurangi pembayaran. ya. Kan dengan mengurangi pembayaran tersebut kan berarti semakin lama waktu yang akan dinantikan oleh Betul. penggugat. Jadi sekian dari kami dari tim kuasa hukum penggugat, PTSG. ya, yaitu PTSG. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.